Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan menyampaikan banyak terima kasih. Tiba saatnya kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 3. Dan berkati kebenaran firman Tuhan ini, buka mata hati kami, mata rohani kami, telinga rohani kami semua terbuka, agar firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ia membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu untuk umat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 3 ini ditulis oleh Daud saat ia lari dari Absalom anaknya. Mazmur 3 ayat 1. Itu saat terjadi peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Absalom. Absalom anak kandung Daud perlahan-lahan merebut hati rakyat dan mendegradasi diri sebagai Raja Israel. Tidak hanya raja yang, tetapi sebagai nasihat kepercayaan Daud juga turut mendukung Absalom. Daud menyadari datangnya bahaya sehingga ia segera melarikan diri dari Yerusalem bersama-sama dengan orang-orang kepercayaan yang masih setia kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 3 merekam kondisi jiwa Daud dalam situasi yang berbahaya. Jiwanya menyadari betapa banyak orang yang ingin menyingkirkannya, dan ia beranggapan bahwa tidak akan ada keselamatan baginya. Akan tetapi Daud percaya penuh kepada Tuhan yang melindungi dirinya dengan kedusanya. Di tengah tekanan, ia tetap bisa tidur. Tidur adalah kondisi tanpa perlawanan. Orang yang sedang tidur tidak bisa menyandang pedang atau mengangkat perisai. Tidur adalah kondisi tanpa perlindungan. Karena itu orang merasa tidak aman akan situasi, akan sulit tidur dan sulit beristirahat. Akan tetapi Daud bisa tidur, bangun, sebab ia percaya Tuhan menjaganya. Mengapa Daud bisa tetap berharap kepada Allah? Daud mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu.
Ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan telah menghukum musuh-musuhnya sebagai rangkuman semua peristiwa yang terjadi di masa lalu. Mungkin ia mengingat bagaimana Tuhan menolong saat ia masih mengembalakan kambing domba sampai ia menjadi raja. Seperti Daud, kita perlu senantiasa mengingat bahwa sesungguhnya Allah lebih besar dari segala masalah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan senantiasa mendengar keluh kesah kita. Agar keyakinan kita kepada Allah semakin kuat saat menghadapi masalah. Ingatlah segala kebaikan dan pertolongan Tuhan Allah dalam seluruh kehidupan kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya dari Tuhan saja datang pertolongan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami ucap syukur, terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 3. Allah lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Untuk itu berkati kami semua yang mendengar kebenaran firman ini. Tuhan beri kekuatan. Jika ada masalah pergumulan dalam kehidupan, Tuhan angkat semua beban dan buang ke laut. Berikan kelegaan, berikan damai sejahtera sukacita di dalam hati umat-Mu, agar kami sebagai umat percaya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus berharap hanya dari Tuhan saja datang pertolongan. Tidak ada masalah yang lebih besar. Tuhan lebih besar di atas segala-galanya. Terima kasih untuk firman di hari ini. Berkati kami, berkati semua saudara yang mendengarkannya. Berkati hidup kami, berikan kami kelegaan, beri kami damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan menyertai kami semua dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.